Mutu berkisah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada kali ini kita semua dalam keadaan sehat. Salawat diiring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dengan bersama-sama kita lafalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Dina, kelas 7. Kalian sudah menyaksikan kisah tentang Maryam kecil tumbuh dewasa. Untuk selanjutnya kita membahas tentang Maryam melahirkan manusia mulia. Maryam adalah seorang wanita sholihah yang menjaga diri dan kehormatan. Berita tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam menyebar perlahan, satu persatu orang tahu bahwa Maryam yang tak bersuami melahirkan anak laki-laki. Saat hendak melahirkan putranya, Maryam menyendiri di ujung timur Masjid Al-Aqsa. Maryam menyepi, kemudian lahirlah Nabi Isa alaihissalam di tempat tersebut. Maryam menyepi dan menyendiri. Ia takut terdengar fitnah tentang dirinya di masyarakat. Tentu mereka akan bertanya dari mana ia memperoleh anak itu. Mana suamimu? Apakah dari zina? Siapakah bapaknya? Dan tuduhan lainnya. Ia takut akan semua gunjingan itu. Peristiwa ini sangat berat baginya. Seorang wanita tidak akan tahan jika kehormatannya dijadikan hina. Maryam adalah wanita siddiqah, ahli ibadah. Ia mengabdikan diri di tempat suci di tanah mulia dan kudus. Keluarga Maryam pun menanyakan tentang putranya, tentang Isa bin Maryam. Mereka bertanya, apakah bisa tanaman tumbuh tanpa benih? Bisa. Siapakah yang pertama menciptakan tanaman? Jawab Maryam retoris. Mereka kembali bertanya, bisakah pohon tumbuh tanpa air? Bisa. Siapakah yang menciptakan pohon pertama kali? Jawab Maryam. Mereka bertanya lagi untuk yang ketiga kali, bisakah seorang anak lahir tanpa seorang ayah? Maryam menjawab, bisa. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu. Mereka pun diam. Keluarga Maryam adalah orang yang mencintai dan mengenalnya. Mereka pun tetap mempertanyakan. Timbul sebersit rasa di hati mereka, lalu sebagaimana pula dengan orang-orang yang jauh. Orang-orang fasik, apa yang mereka katakan? Maryam pergi ke Bethlehem. Saat sampai di sana, ia berucap, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Quran Surat Maryam ayat 23. Maryam berharap seandainya mati karena beratnya keadaan, lalu Allah Subhanahu wa taala menghibur Maryam dengan dalam firman-Nya. Maka menyeru dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Quran Surat Maryam ayat 24-26. Nabi Isa berbicara kepada Maryam. Ia menghiburnya, wahai ibu, janganlah bersedih. Sang anak menunjukkan bahwa kelahirannya adalah mukjizat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maryam pun menjadi tenang. Setelah merasakan ketenangan, Maryam pulang dan bertemu kaumnya. Mereka berkata, hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah orang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Berbeda dengan keluarganya yang mempertanyakan keadaan. Orang-orang fasik langsung menuduh Maryam
mereka cerca Maryam dengan telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar, yakni perzinaan. Mereka bawa-bawa kedua orang tuanya yang baik-baik agar Maryam semakin malu. Mereka tuduh Nabi Zakaria lah yang menzinainya. Tanpa pengadilan, mereka hakimi Zakaria dengan membunuhnya. Di antara mereka juga ada yang menuduh Yusuf An-Najjar, sepupu Maryam, adalah bapaknya Isa. Maryam mengetahui anaknya yang masih bayi mampu berbicara dan bersaksi untuk mereka. Kaum Maryam tidak percaya bahwa anak Maryam mampu berbicara. Kemudian Isa yang masih kecil memberikan jawaban dan persaksian membantah tuduhan keji yang dilemparkan pada ibunya. Isa menegaskan bahwa dia adalah anak hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan anak Tuhan, sekaligus juga membantah tuduhan kaumnya terhadap ibunya. Ia membantah orang yang mengatakan anak Allah atau anak zina. Demikian kisah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.